Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Akhirnya, kita sampai di video terakhir dari rangkaian series review jurnal kali ini. Perkenalkan, nama saya Yulia Ambarwati dengan NIM SSI 202303386 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada presentasi penutup ini, saya akan membedah sebuah artikel ilmiah hasil karya Melissa Dwi A. Sukmawati dan Grandis Frieska Prasida yang dipublikasikan pada tahun 2024. Artikel ini berjudul Niat Adopsi Gemini AI di Perguruan Tinggi, Integrasi Value Based Adoption Model atau VAM, dan Teknologi Acceptance Model atau TAM. Yuk langsung saja kita bahas latar belakang risetnya. Kita masuk ke slide 2 mengenai latar belakang masalah saat ini. Kehadiran AI generatif multimodal seperti Gemini AI memang sangat membantu mahasiswa dalam mendukung kegiatan riset dan akademik mereka. Namun jika kita hanya melihat dari sudut pandang model penerimaan klasik seperti TAM, ada keterbatasan besar yang muncul. Pertama, TAM seringkali mengabaikan aspek trade-off karena terlalu fokus pada kemudahan teknis semata. Kedua, ada faktor seperti resiko, bias informasi, serta ancaman sanksi plagiarisme akademik yang sering diabaikan oleh pengguna. Ketiga, masih sangat jarang ada riset empiris yang membahas adopsi platform AI secara spesifik di lingkungan kampus di Indonesia. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana mahasiswa mengklaukasi nilai kegunaan Gemini AI yang sebenarnya. Lanjut ke slide 3 tentang pendekatan dan skala penelitian yang digunakan. Riset ini menggunakan metode kuantitatif dengan melibatkan 246 responden. Seluruh responden adalah mahasiswa aktif di wilayah Jawa Timur yang memiliki kriteria telah menggunakan Gemini AI minimal 1 kali dalam sebulan terakhir. Untuk instrumen pengumpulan datanya, peneliti menyebarkan kuesioner daring melalui Google Form menggunakan skala Likert 1-6. Pemilihan skala genap ini sengaja dilakukan untuk mengeliminasi atau menghindari jawaban netral dari responden. Kemudian data yang dikumpulkan dianalisis secara simultan menggunakan metode SEM-PLS dengan bantuan software Smart PLS versi 3.0. Sekarang kita bedah model konseptual VAM TAM yang menjadi kerangka inti penelitian ini. Di sini, peneliti melakukan integrasi variabel yang sangat menarik. Dari sudut pandang benefit atau keuntungan, diukur melalui aspek kesenangan psikologis. Sementara dari sudut pandang pengorbanan, diukur melalui resiko kebocoran data personal dan masalah etika akademik. Kedua sudut pandang ini nantinya akan dinilai melalui private value yang bertindak sebagai mediator utama dalam membentuk attitude atau sikap mahasiswa sebelum mereka benar-benar membulatkan intention atau niat untuk mengadopsi teknologi Gemini AI tersebut. Masuk ke bagian hasil analisis statistika dan angka-angka koefisien jalurnya sangat berbicara. Jalur benefit ke private value mencatatkan nilai beta yang kuat sebesar 0,568. Efek paling dominan ditemukan pada jalur private value ke attitude dengan nilai beta mencapai 0,764. Selanjutnya attitude ke intention berada di angka 0,454. Di sisi lain, sesuai dugaan, variabel Sachs-Rivich memberikan dampak negatif terhadap private value dengan nilai beta minus 0,145. Nilai R-square dari model ini menyentuh angka 0,635 yang berarti model integrasi VAM TAM ini memiliki daya prediksi yang kuat, yaitu sebesar 63,5% dalam menjelaskan niat adopsi mahasiswa, di mana seluruh hipotesis dinyatakan diterima dengan tingkat signifikasi kurang dari 0,05. Sebagai reviewer, saya memetakan evaluasi kritis terhadap paper ini. Kelebihan utamanya adalah model prediktif yang ditawarkan sangat kuat dan relevan untuk industri AI saat ini. Proses penapisan data responden dijabarkan secara sangat transparan, serta instrumen kuesionernya kokoh. Jurnal ini juga memberikan novelty dengan memasukkan unsur
unsur kesenangan psikologis sebagai pendorong adopsi AI di kampus. Namun kekurangannya adalah potensi sampling bias karena penyebaran kuesioner dilakukan secara terbuka via media sosial. Selain itu, penelitian ini baru sebatas mengukur niat atau niat adopsi saja, belum sampai mengukur perilaku pengguna aktual atau secara real di lapangan. Sebagai sintetis akhir dan penutup, penelitian ini sukses membuktikan bahwa mahasiswa pada dasarnya adalah pengguna yang rasional. Niat mereka dalam mengadopsi Gemini AI sangat ditentukan oleh keseimbangan antara fungsionalitas akademik yang didapatkan dengan kemampuan mereka dalam memitigasi risiko etika serta sanksi dan pihak kampus. Sekian presentasi review jurnal terakhir dari saya, Yulia Ambarwati. Terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan teman-teman semua di sepanjang series video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe untuk terus mendukung channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak.